Pak Oke, Sofian, mohon izin saya. sepertinya kita langsung saja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, ini saya bersyukur banget karena kayaknya ini jujur buat para sahabat, buat para teman-teman. Ini sebenarnya pelatihan online pertama saya yang selesai. Maksudnya mengikuti selama 5 hari berturut-turut. Jadi secara jujur saya berani bilang karena dulu-dulu mungkin karena nggak PJJ kali ya Bapak Ibu. Jadi saya dulu-dulu tuh suka absen, off cam gitu. Jadi ini pertama kalinya mengikuti dan ini reward buat saya sama guru-guru, mas sahabat-sahabat semua karena luar biasa banget ternyata cukup melelahkan ya Bapak Ibu ya. Saya baru tahu karena apa? Karena pembuatan kemarin yang pembuatan RPP sendirian, maksudnya sendirian dalam arti kata karena tidak ada teman-teman di sini yang ikut pelatihan bareng sama saya, mungkin juga para Bapak Ibu juga seperti itu juga. Ini jadi sedikit curhat sedikit ya, karena memang hari terakhir ya. Pak Rahmat juga makasih banget ya Pak Rahmat, komunikasi mulu. Bingung saya udah tua, aduh Bu Ismi, makasih Bu Ismia, makasih tentang absen segala macam. Saya gagap banget. Terus ini saya mau spesial mention nih. Mohon maaf ya Pak Sopyan ya, mohon maaf. Saya mau special mention buat Pak Danton gitu dengan kebijakan dan luar biasanya beliau mengiringi gitu. Saya kurang paham juga nih beliau ada di mana, sekolah di mana, cuman salam sukses, salam sehat buat Pak Danton sama rekan-rekan yang lain. Ya ternyata melelahkan ya hari terakhir, jadi mudah-mudahan kayaknya berdoa saya langsung pandu aja kali ya Pak ya untuk membuka kali ini ya Pak ya, nggak apa-apa ya Pak ya, biar kita langsung ke materi. Sebenarnya kemarin udah ada penunjukan, tapi langsung aja biar bisa satset, mohon dimaafkan juga. Oke. Silakan. Rekan-rekan guru semuanya, terima kasih sudah bertahan. Ini sebanyak 20 partisipan ya. Kalau nggak salah kemarin SMK agak banyak, cuma pas ngelihat ini 20 berarti kalian adalah 20-an orang yang sangat luar biasa sekali. Jadi sebelum kita mulai kegiatan ini kayaknya kita mendoakan teman-teman semuanya supaya sehat, supaya sampai akhir bisa semua. Ini saya deg-degan mulu dari tadi malam Pak Rahmat. Aduh, mudah-mudahan kita tugasnya kelar semua ya. Oke, kita tundukkan kepala sejenak, kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita mungkin langsung saja ke mungkin Pak Sofyan, kita mulai kegiatan kita hari ini. Buat para sahabat, kita di hari terakhir sebenarnya saya doain Bapak Ibu semua sehat karena baru tahu capek ya online. Silakan Pak Sofyan, terima kasih. Oke, berdoa sudah. Kemudian saya minta Bu Sekretaris untuk sekarang memberikan atau memandu kita untuk ice breaking. Harus ada, wajib ada di tiap harinya. Silakan, mau meminta semuanya untuk bergoyang, dancing, gerakin kepala, tangan bebas. Yang penting ada ini ya, ada kegiatan ice breaking terlebih dahulu sebelum kita memulai sesi. Silakan Bu Ismi. Ya baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Sebelum kita mulai materi, sebenarnya saya nggak ada persiapan untuk ice breaking nih, tahu-tahu saya ditunjuk jadi ice breaking. Oke, sederhana aja ice breakingnya. Nanti kita main di jari aja Bapak Ibu. Karena kan kalau bawa berdiri juga sulit ya. Jadi kita coba. Jadi saya pandu untuk ice breaking yang pertama. Kita buka tutup jari kita untuk meregangkan supaya lemes otot-ototnya. Ayo Bapak Ibu. Setelah itu gini, posisinya begini, renggang, rapat, renggang,
rapat, renggang, rapat. Terus yang selanjutnya untuk melatih fokus, tangan kanan angka 1, tangan kiri angka 5. Dan nanti kita tukar secara bergantian. Ayo, kita mulai ya. Jadi yang pertama, tangan kanan angka 1, tangan kiri angka 5. Sekarang kita tukar secara bergantian. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Nah, kalau tadi angka 1 dan angka 5, sekarang kita ganti dengan angka 2, tangan kanan angka 2, tangan kiri angka 3. Nanti kita putar secara sebaliknya ya. Kita mulai. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Dah, itu aja Pak Sofyan. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, terima kasih banyak ya. Jadi Bu Ismi ini adalah pakar jari-jari ya berarti Bapak Ibu ya. Pagi-pagi kita sudah diminta untuk memainkan jari-jari, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Widi selaku ketua kelas, kemudian juga Bu Ismi ya selaku sekretaris yang selalu mengingatkan teman-teman yang ada di grup untuk menuntaskan ya. Semalam saya sudah mengecek kelengkapan penugasan, jejak digital, ternyata masih lumayan banyak yang belum ya. Harapannya nanti silakan bagi yang merasa belum itu dilengkapi ya. Dan di hari terakhir biasanya ini kan sudah direkam, hari terakhir itu biasanya nanti saya akan meminta Bapak dan Ibu guru untuk menuliskan pesan dan kesan selama mengikuti pelatihan. Oke, di kolom komentar video pelatihan hari terakhir. Oke, baik kita mulai saja Bapak dan Ibu guru semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati dan banggakan serta mudah-mudahan pada hari Jumat ini semuanya sedang berbahagia ya. Tapi kalau melihat wajah-wajahnya hanya beberapa orang sepertinya yang masih terkesan bahagia ya wajahnya. Sementara ada beberapa yang lain ini entah karena tugasnya belum selesai kah, atau ada penugasan-penugasan lainnya yang masih belum tuntas ya. Kemudian ini ya, kemudian ada yang dari awal hari pertama pelatihan sampai hari terakhir pelatihan itu sepertinya sibuk terus ya. Jadi kesannya ini ya tidak dapat mengikuti sesi dengan hikmah, dengan serius ya. Harapannya mudah-mudahan ya, Bapak dan Ibu guru hebat Jakarta Selatan benar-benar bisa menuntaskan salah satu ini kan salah satu kepercayaan tentunya yang sudah diberikan oleh kepala sekolah masing-masing ya, penuntasan tanggung jawab. Oke, karena ketika Bapak dan Ibu guru sudah bisa diberikan tanggung jawab, kemudian menuntaskan tanggung jawab tersebut secara baik, maka insya Allah kepercayaan-kepercayaan lainnya tentunya akan datang. Ya. Tadi di awal Pak Widi menyampaikan, ternyata mengikuti pelatihan secara online itu capek katanya, melelahkan ya. Oke. Tapi ketika Bapak dan Ibu guru menganggap pelatihan secara daring itu capek, maka bayangkan ketika Bapak dan Ibu guru mengikuti sesi secara offline. Sebagai informasi, ketika saya mengisi di P4 Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, di daerah Jakarta, pelaksanaan pelatihan online itu dimulai dari pagi sampai sore. Ya, dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Oke. Jadi seharian. Ya.
Sementara ketika pelatihan dilakukan secara daring, waktu tatap muka kita itu hanya 3 JP saja sinkronusnya. Asinkronus harapannya itu Bapak dan Ibu guru bisa menuntaskan melalui LMS. Oke, jadi ketika Bapak dan Ibu guru mengeluhkan sekali lagi, melelahkan ternyata, capek ternyata, oke, anggap 3 JP ketika mengikuti pelatihan daring itu tidak ada apa-apanya dengan pelatihan yang dilakukan secara offline. Begitu ya Bapak dan Ibu guru. Oke, kemudian di hari terakhir ini seperti pada pelatihan-pelatihan sebelumnya, agenda kita tadi di awal sudah saya jelaskan kepada Bapak dan Ibu guru. Sampai jam 9-an nanti insya Allah kita akan membahas evaluasi. Ya, kita akan mengevaluasi pelaksanaan pelatihan, kemudian juga mengevaluasi semua materi, semua konten yang sudah kita pelajari, sudah kita diskusikan ya, secara intensif bersama-sama. Kemudian setelah tahapan tersebut, setelah tahapan evaluasi, nantinya jam 9 tepat, ya pukul 9.00, langsung nanti ke kelompok masing-masing dan langsung akan praktik pembelajaran. Oke, dan waktu untuk praktik pembelajaran sudah saya set tadi di awal, itu ada 30 menit. Jadi harapannya Bapak dan Ibu guru yang telah ditunjuk sebagai pengajar ya, nantinya akan bisa untuk mengkondisikan 30 menit tersebut untuk praktik mengajarnya. Dan ini juga sekali lagi merupakan simulasi kegiatan ketika Bapak dan Ibu guru melakukan kegiatan PPL atau praktik pembelajaran PPG dalam jabatan. Kalau di dalam pelatihan ini hanya 1 orang saja yang bertugas sebagai observer, sebagai pengamatnya, ketika nanti menjadi mahasiswa-mahasiswi PPG, maka akan ada guru pamong juga yang akan mengkritisi, ya, yang akan memberikan feedback pada kegiatan mengajar Bapak dan Ibu guru semua. Oke. Kemudian setelah nanti tahapan mengajar, kita punya waktu 30 menit ya sampai jam 10 ya. 9.30 selesai praktek mengajar. Kemudian 30 menit itu nanti kita punya ini ya, kita punya kesempatan untuk mengecek semua ya, penugasan, LK, jejak digital, ya, semua yang harus benar-benar sudah dilengkapi oleh Bapak dan Ibu guru. Setelah setelah kita mengecek semua kelengkapan penugasan, kemudian kita akan membicarakan tentang proyek akhirnya, ya, proyek akhir pelatihan berupa praktik real langsung Bapak dan Ibu guru ketika mengajar di kelas masing-masing sesuai dengan permasalahan yang sudah diberikan, kemudian juga sesuai dengan alternatif solusi yang sudah dibuatkan perangkat pembelajarannya, yang nanti tinggal implementasinya saja di kelas masing-masing. Dan kemarin sudah saya kemukakan di awal, kegiatan ketika Bapak dan Ibu guru melakukan praktek real di sekolah, di SMK masing-masing, maka disesuaikan dengan jam yang ada ketika Bapak dan Ibu guru mengampu mata pelajaran. Oke, jadi misalnya Pak Izhar mengajar 2 JP ya untuk mata pelajaran yang diampu, maka silahkan ya 2 JP berarti ada 90 menit. Dari 90 menit itu nanti akan diedit menjadi hanya 15 menit saja. Begitu ya Bapak dan Ibu guru, setelah kita membahas tentang proyek akhir pembuatan videonya, maka jam 10 tepat nanti ya, jadi tidak ada negosiasi lagi ya. Jam 10 tepat nanti dari tim Asosiasi Dosen Indonesia tentunya akan menutup semua breakout room dan langsung menuju ini ya,
untuk mengikuti ini kegiatan post-test atau menuntaskan post-test. Masing-masing di awal ketika mengisi pretest, ada yang benar semua, Bapak Ibu? Skornya bagaimana? Wah, kalau melihat ini skornya sepertinya sudah ini ya. Pak Widi kemarin bagaimana skornya, Pak? 100 saya. Nggak tahu ada skornya apa enggak. Oh, Kayaknya enggak cuma submit doang. sampai doang. Tapi saya nggak yakin apa kalau sekarang pas nanti habis post-test juga nilainya lebih baik. Saya nggak yakin. Harus optimis lah ya. Jadi sudah selama 5 hari, ya saya yakin pasti ada banyak sekali hal-hal yang sudah dipelajari dan yang sudah dipahami kaitannya dengan pelatihan ini. Begitu ya Bapak dan Ibu guru semua. Dan setelah mengikuti tahapan post-test di jam 10-an, jangan lupa juga nanti ikut untuk sesi penutupan pelatihan. Ya. Sesi penutupan pelatihan itu nanti biasanya sih jam 2 ya, pukul 14.00. Dan itu wajib untuk ikut hadir ya Bapak Ibu. Jam 3, Pak. Oh, jam 3. Oke, berarti jadwalnya nanti jam 3, silakan harapannya semua di jam 3 atau pukul 15.00 menghadiri penutupan. Karena ketika Bapak dan Ibu guru sudah membiasakan untuk bisa tertib, ya, untuk bisa mengikuti sesi pembukaan dari awal dengan hikmah, dengan serius, ya, kemudian mengikuti juga untuk sesi penutupan. Begitu. Oke. Oke, kita mulai saja Bapak dan Ibu guru semua, karena ini merupakan evaluasi secara keseluruhan ya pelaksanaan pelatihan kita mulai dari hari pertama ketika bertemu Bapak dan Ibu guru semua. Mungkin ada yang kaget ya, mungkin ada yang merasa ini pelatihannya kenapa serius sekali dan lain sebagainya, sampai yang tidak ini kita keluarkan, ya itu sebenarnya merupakan suatu pembiasaan Bapak dan Ibu. Oke, pembiasaan. Kenapa saya mengatakan hal tersebut pembiasaan? Karena ketika Bapak dan Ibu guru sekali lagi diberikan amanah, ya, membawa nama baik sekolah masing-masing. Ya, yang nantinya akan mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pengimbasan pada guru-guru lain. Ketika tidak mengikuti tahapan pelatihan dengan baik, dengan serius, dengan hikmat, maka bagaimana nanti Bapak dan Ibu guru akan mampu untuk mengimbaskan ke guru-guru lainnya. Oke? Jadi itu kenapa dari awal memang saya benar-benar fokus untuk memberikan kesempatan bagi para guru-guru yang memang serius saja, ya, yang memang punya komitmen untuk mengikuti pelatihan, ya, karena bisa kita lihat ya seleksi awal, ya, jadi di awal itu jumlah pesertanya sekian, yang bisa sampai garis finish, sampai akhir pelatihan itu ada berapa orang saja. Dan saya kira Bapak dan Ibu guru semua inilah orang-orang yang punya komitmen, ya, bisa untuk dipercaya, bisa untuk diberikan tanggung jawab oleh sekolah tempat Bapak dan Ibu guru semua. Boleh kita beri tepuk tangan untuk semuanya Bapak dan Ibu guru, ya. Dan saya yakin ketika mengikuti pelatihan ini ada banyak sekali hal-hal yang harus dikorbankan, ya, terutama Pak Widi mungkin yang super sibuk, Pak Rahmat mungkin yang proyeknya banyak di sana sini dan lain sebagainya, dipaksa untuk secara ini ya, secara aktif ya mengikuti sesi dari hari pertama dan sampai dengan hari terakhir. Dan ini juga merupakan tahapan ya untuk mengetahui bahwasanya Bapak dan Ibu guru ini merupakan guru-guru yang masih punya hak untuk mengajar. Oke, di tiap pelatihan-pelatihan yang saya berikan, ya, saya selalu kemukakan bahwasanya ketika Bapak dan Ibu guru berhenti belajar, ya, tidak lagi mengupgrade diri, tidak lagi mengupdate
kemampuan, pemahaman, wawasan, maka Bapak dan Ibu guru kehilangan hak untuk mengajar. Oke. Nah, maka sebagai guru itu belajarnya adalah sepanjang hayat, ya, sampai dengan nanti memang kita sudah tidak mampu lagi untuk belajar. Oke, Bapak dan Ibu guru, dan kalau saya lihat wajah-wajah Bapak dan Ibu guru, saya optimis ya, SMK yang ada di Jakarta Selatan merupakan SMK yang patut untuk dibanggakan. Begitu ya Bapak dan Ibu guru. Kemudian menyinggung kaitannya dengan konten pelatihan, saya ingin Bapak dan Ibu guru mengingat sekali lagi, kemudian juga harapannya mudah-mudahan akan tergambar secara jelas, akan bisa mendeskripsikan ragam mata kuliah yang ada, ragam penugasan yang ada ketika nanti Bapak dan Ibu guru mengikuti tahapan PPG dalam jabatan. Mata kuliah pertama, ada yang masih ingat apa Bapak dan Ibu guru untuk mata kuliah pertama? Pendalaman materi. Pendalaman materi. Di dalam pendalaman materi, ya, fokus kita adalah pada identifikasi masalah, eksplorasi masalah, sampai dengan menentukan permasalahan yang akan kita buatkan perangkat pembelajaran. Oke, sekali lagi, jangan sampai ada miskonsepsi, ya. Permasalahan yang diangkat itu tentang sarana prasarana, misalnya ya. Kemudian kaitannya dengan keuangan, kaitannya dengan yayasan dan lain sebagainya, ya. Jadi cara paling sederhana bahwasanya permasalahan yang kita angkat tersebut itu sudah sesuai, maka kita sudah dapat melihat, membayangkan nantinya perangkat pembelajaran yang akan kita buat itu seperti apa dari permasalahan yang kita tentukan. Itu untuk mata kuliah pertama, Bapak Ibu. Kemudian untuk yang mata kuliah kedua, apa Bapak Ibu mata kuliah kedua? Pengembangan perangkat. Pengembangan perangkat pembelajaran. Ya. Jadi mata kuliah kedua ini merupakan mata kuliah yang menuntut Bapak dan Ibu guru untuk benar-benar bisa kreatif, untuk benar-benar bisa inovatif, dan juga untuk benar-benar mulai mempelajari hal-hal baru kaitannya dengan penggunaan media pembelajaran, kaitannya dengan penggunaan model pembelajaran. Oke, jadi di dalam pengembangan perangkat pembelajaran, Bapak dan Ibu guru paling tidak harus bisa menyebutkan ada 5 poin. Kenapa perangkat pembelajaran yang dibuat itu masuk kategori perangkat pembelajaran inovatif atau perangkat pembelajaran yang sudah benar-benar kreatif. Oke, jadi ketika ditanyakan, oke, perangkat pembelajaran Anda ini masuk kategori perangkat pembelajaran yang inovatif, itu kenapa? Ya, maka akan dengan sangat mudah dijelaskan oleh Bapak dan Ibu guru. Yang pertama, misalnya sudah menggunakan teknologi terbaru. Oke, kemudian sudah menggunakan media-media yang memang sekarang sedang happening, misalnya. Kemudian sudah menggunakan model pembelajaran yang sudah disesuaikan dengan konteks pembelajaran sekarang. Ya, itu salah satu contohnya. Oke. Kemudian di dalam pengembangan perangkat pembelajaran inovatif, Bapak dan Ibu guru semua, kemarin ketika masing-masing berdiskusi di dalam kelompok, kemudian juga ketika masing-masing membuat secara individu untuk perangkat pembelajarannya, saya yakin itu masih jauh dari sempurna. Oke, kenapa masih jauh dari sempurna? Karena waktu pengerjaan yang kurang dari 24 jam, saya kira Bapak dan Ibu guru bukan ini ya, bukan Superman, bukan Wonder Woman ya, yang dapat dengan singkat menuntaskan perangkat pembelajaran yang detail semuanya harus, baik untuk yang kurikulum Merdeka maupun juga untuk kurikulum 2013.
Oke. Yang terpenting dari hasil paparan perwakilan dari peserta pelatihan kemarin sudah terlihat ada keinginan ya untuk menggunakan model-model pembelajaran terbaru, kemudian juga untuk mengintegrasikan media-media terbaru ya dalam perangkat pembelajarannya. Yang saya khawatirkan Bapak dan Ibu semua mungkin merasa sekolah SMK, stereotip SMK itu seperti apa Bapak dan Ibu guru? SMK itu merupakan apa biasanya? Stereotip yang berkembang. Minta tolong bisa di-mute dulu. Bu Nunung di-mute dulu, Bu Nunung. Iya. Oke, sudah saya mute. Oke. Iya, maaf Pak, ganti pakai laptop. Sebentar saya keluar di sini ya Pak, yang handphone. Oke, di-mute dulu ya Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Jadi stereotip yang berkembang di SMK itu seperti apa, Bapak dan Ibu guru? SMK, STM, apa lagi yang ini? Stereotip ketika kita menyebutkan oke, guru di SMK atau siswa SMK. Yang pertama kali muncul apa biasanya? Apa Bandel. biasanya, Ibu? Apa, Pak Widi? Bandel. Bandel, oke. Pak bercanda, Pak bercanda. Maaf Bapak Ibu, maaf ya. Bercanda. SMK itu bandel, kata dari salah satu guru SMK. Kemudian SMK apa? bisa, Pak. Kenapa? SMK bisa. Oke, SMK bisa, serba bisa. SMK Apa hebat. lagi yang lain, Bapak Ibu? Apalagi SMK itu? SMK hebat. SMK kreatif. SMK hebat, kreatif. Apa lagi yang lain? SMK siap bekerja. Terampil. Oke, terampil, siap bekerja. SMK cerdas. Cerdas, oke, luar biasa. Baik, jadi kita bisa menilai guru-guru SMK di Jakarta Selatan ketika diminta untuk menjelaskan atau menyebutkan satu kata tentang SMK, kemudian yang pertama muncul adalah cerdas, berarti sosok-sosok guru tersebut adalah sosok-sosok guru yang cerdas. Ya, sementara kalau yang menyebutkan SMK bandel, berarti gurunya juga merupakan salah satu yang membuat siswa-siswinya menjadi bandel gitu ya, Pak Widi. Oke, jadi begitu Bapak dan Ibu guru semua. SMK setahu saya adalah merupakan sekolah yang memang menjadi tujuan para peserta didik yang ingin segera untuk bekerja. Karena fokusnya itu pada skill. Ya. Jadi ketika lulus SMK, mereka sudah langsung bisa untuk bekerja, langsung bisa untuk berwirausaha, ya, dan langsung sudah bisa mengaplikasikan apa yang sudah mereka pahami, apa yang sudah mereka pelajari ketika sekolah di SMK. Ya. Perbedaan mendasar antara SMK dan SMA, kalau SMA mereka masih butuh lagi anak tangga berikutnya, ya, untuk sampai ke perguruan tinggi, ya, kemudian masih ada 4 tahun lagi kegiatan pendidikan sampai mereka benar-benar siap untuk terjun nantinya membangun karir mereka. Sementara untuk yang SMK, sekali lagi orientasi mereka itu mereka ketika lulus sudah siap untuk bekerja, siap untuk berwirausaha, ya. Jadi orientasinya mereka tidak lagi harus menaiki anak tangga berikutnya sampai ke perguruan tinggi. Walaupun memang tidak sedikit juga lulusan SMK yang tertarik untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Begitu ya Bapak dan Ibu guru. Dan yang saya sangat pahami, yang saya sangat yakini, karakter atau sifat atau pembawaan dari para peserta didik kita itu adalah cerminan bagaimana Pak Widi, bagaimana Bu Neng, bagaimana Bu Ismi, bagaimana Pak Danton mengajar. Oke, jadi itu adalah cerminan. Ketika mempersiapkan segala sesuatunya dengan sangat baik sebelum mengajar, maka insya Allah ya, saya yakin
outputnya nanti tentunya akan setara ya, dengan input yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru semua. Saya yakin ya. Jadi ketika datang kemudian mengajar tanpa persiapan, tidak ada perangkat yang dipergunakan, ya, hanya datang untuk menggugurkan kewajiban saja, maka harus ditanyakan lagi, panggilan jiwa Bapak dan Ibu guru itu sebenarnya menjadi guru atau tidak. Dan itu banyak ya Bapak dan Ibu. Oke, jadi silahkan ditanyakan, apakah memang benar ya ketika menjalani peran sebagai sosok seorang guru SMK itu merupakan saat-saat yang menyenangkan bagi Bapak dan Ibu guru. Kalau tidak menyenangkan, penuh dengan komplain, keluhan, saya kira sudah waktunya mungkin untuk beralih haluan. Begitu ya Bapak dan Ibu guru. Jadi sekali lagi ketika kita sudah berkomitmen untuk menjadi pendidik, untuk menjadi guru, maka harapannya semua yang kita siapkan untuk peserta didik kita itu ya, itu adalah perangkat-perangkat yang terbaik, kemudian persiapan terbaik. Oke, sehingga di dalam pelaksanaan PPG dalam jabatan kurang lebih selama 6 bulan itu semuanya kembali digembleng Bapak dan Ibu guru. Bagaimana membuat RPP-nya, bagaimana membuat modul belajarnya, bagaimana menggunakan media, ya, bagaimana pembelajaran tersebut itu dapat dilakukan dengan ini ya, dengan baik ya. Kemudian bagaimana agar interaksi yang terjalin selama proses pembelajaran tidak lagi sama. Ya, kalau misalnya saya mengatakan selama mengikuti pelatihan ini akan terjadi transformasi, ya, Pak Widi yang lama harusnya berbeda dengan Pak Widi yang baru selesai menuntaskan pelatihan. Ya, itulah yang diinginkan ketika mengikuti kegiatan PPG dalam jabatan. Ada perubahan yang signifikan, kaitannya dengan kesadaran menjadi guru, kaitannya dengan persiapan untuk benar-benar memberikan pengalaman terbaik bagi para peserta didik kita. Karena dari pertemuan awal saya sudah sampaikan kepada Bapak dan Ibu guru, ya, jadi menjadi pendidik, menjadi guru, oke, tanggung jawab moral kita bukan hanya ketika kita sekarang berada di dunia, ya, akan tetapi sampai di akhirat nanti kita akan ditanyakan. Oke, Pak Danton, apakah benar dulu Anda mengajar seperti ini? Ya, apakah sudah memberikan manfaat bagi para peserta didik? Apakah peserta didik yang diajarkan itu sudah dapat mengimplementasikan ilmu, wawasan yang telah diberikan, dan lain sebagainya. Jadi itu harapannya akan menjadi renungan bagi kita semua, Bapak dan Ibu. Oke. Kemudian saya kira cukup untuk pengembangan perangkat pembelajaran inovatifnya. Mata kuliah yang ketiganya apa Bapak Ibu? Mata kuliah yang ketiga? Praktik pembelajaran. Oke. Praktik Mata pembelajaran. kuliah yang ketiga adalah praktik pembelajaran. Ini merupakan gongnya dari kegiatan yang sudah ditempuh pada mata kuliah pertama, begitu juga untuk mata kuliah kedua. Ya, jadi permasalahan itu sudah dianalisis sekian rupa, sudah dieksplor sedemikian rupa, ya. Kemudian sudah benar-benar mendapatkan akar permasalahan kenapa hal tersebut terjadi. Ya, kemudian tahapannya ada kajian literatur, wawancara guru, kepala sekolah, pakar kalau nanti di dalam PPG dalam jabatan. Ya, kemudian setelah tahapan tersebut, ya, Bapak dan Ibu guru juga digembleng untuk membuat perangkat pembelajaran inovatif. Ya, ketika mengikuti PPG dalam jabatan, itu tiap harinya, ya, tiap hari dalam rentang waktu misalnya 7 hari untuk perkuliahan mata perangkat, tiap harinya nanti akan diberikan masukan, revisi, perbaikan pada perangkat pembelajaran inovatif yang dibuat oleh Bapak dan Ibu. Ya. Tapi kalau di pelatihan ini hanya sehari saja, hanya 1 hari untuk mata kuliah tersebut, maka paling tidak Bapak dan Ibu guru sudah paham alurnya nanti seperti ini. Di dalam praktik pembelajaran tentunya
kesan pertama yang harus muncul nantinya dari para peserta didik, Bapak dan Ibu guru, adalah apa Bapak Ibu? Kesan pertama, ternyata Pak Widi sekarang sudah menjadi sosok yang lebih berwibawa ya ketika mengajar ya. Pak Danton sudah menjadi sosok yang lebih lebih baik ketika menggunakan media ketika mengajar. Bu Ismi sekarang senyumnya sudah merekah terus ketika masuk di kelas, gitu ya misalnya, dan lain sebagainya. Ya, jadi dampak-dampak seperti itulah sebenarnya yang kita harapkan. Sehingga SMK yang tadi stereotipnya itu bandel, tawuran, anak-anaknya itu keras kepala, susah diarahkan dan lain sebagainya. Dengan adanya guru-guru hebat peserta pelatihan ini, maka nantinya siswa-siswi SMK itu menjadi siswa-siswi yang tidak sabar untuk datang ke sekolah, ya, hanya untuk bertemu, berjumpa dengan Bu Neng, ya. Oke, hanya datang untuk berjumpa dengan Pak Izhar. Idealnya seperti itu, dan tentunya dimulai dengan perubahan-perubahan kecil, ya. Jadi mohon diingat sekali lagi apa yang saya pesankan Bapak dan Ibu guru, ya. Jadi harus ada impact-nya, harus ada dampak dari kegiatan pelatihan yang telah diikuti oleh Bapak dan Ibu guru semua. Begitu ya Bapak Ibu, praktek pembelajaran itu adalah action, implementasi dari perangkat pembelajaran yang sudah dibuat oleh Bapak dan Ibu guru semuanya. Kemudian untuk praktek pembelajarannya tentunya hari ini kita akan ada trial terlebih dahulu. Ada 5 orang pengajar dengan 5 kelompok, ini merupakan trialnya sekali lagi Bapak Ibu. Jadi nanti saya akan bisa melihat hasilnya. Misalnya kelompok pertama, sudah ada mulai terlihat perubahan. Kelompok 2 sepertinya masih teacher centered. Kelompok ketiga misalnya, kelompok 3 ini sibuk sendiri misalnya gurunya dan lain sebagainya. Begitu ya, nanti kita akan lihat. Harapannya mudah-mudahan sudah benar-benar ada perubahan, ya. Baik dari cara Bapak dan Ibu guru membangun interaksi, kemudian bagaimana memanfaatkan media yang ada untuk proses pembelajaran. Begitu ya Bapak dan Ibu guru, sudah cukup jelas, tuntas ya 3 mata kuliah dari hari pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kemudian sekarang hari terakhir. Cukup jelas Bapak dan Ibu guru, kita masih punya 6 menit lagi. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Sebelum kita masuk bergabung ke kelompok masing-masing untuk praktek mengajar, silakan. Cukup jelas kan? Oke, cukup jelas ya. Sepertinya Bu Neng tidak sabar untuk segera masuk ke kelompok untuk segera praktek. Oh ya, kalau Bu Neng kelompok 1 ya sepertinya ya. Ya betul Pak. Ya, kalau Bu Neng berarti tidak kemana-mana, tetap di PPG SMK A1. Oke, kemudian silakan yang lain, ada yang ingin ditanyakan Bapak dan Ibu guru sebelum kita praktek? Silakan. Pak Sofian, saya izin bertanya, Pak. Silakan, Pak Bedo. Berkaitan dengan post-test itu yang terakhir ya, Pak. Itu nanti bentuknya seperti apa ya, Pak? Bentuk dari post-test ya, itu yang ditanyakan Pak Bedo ya. Bentuk dari post-test ya, sebenarnya ketika mengikuti tahapan pre-test, maka post-testnya will be the same ya. Jadi Bapak dan Ibu guru nanti akan diminta untuk mengerjakan soal post-test, karena itu nanti akan dibandingkan antara hasil pre-test yang sudah dituntaskan dengan hasil post-testnya. Dan pengalaman-pengalaman sebelumnya, di kegiatan post-test itu biasanya sudah dapat 90, 100, sudah banyak yang sempurna. Dan saya yakin guru-guru SMK hebat ya Jakarta Selatan akan banyak nanti yang mendapatkan poin 100. Amin. Oke, begitu ya Pak Bedowi, cukup jelas Bapak? Jelas ya? Oke, kemudian yang lain silakan, ada lagi?
Oh iya, saya mohon izin menyapa ada Pak Edi Kang, Pak Edi dari Pemkab Jakarta Selatan. Bapak, ada yang ingin disampaikan, Bapak? Halo, Bapak. Oke, sepertinya tidak ini ya, tidak mendengarkan apa yang kita ini tanyakan ke beliau. Silakan langsung kalau begitu ke kelompok masing-masing dan langsung akan kita lakukan praktek mengajarnya Bapak Ibu. Sekali lagi 30 menit waktu untuk praktek mengajar. Begitu ya? Oke, silakan langsung untuk kelompok PPG A1 tetap di sini, untuk kelompok PPG yang kelompok 2 langsung ke A2. Silakan Bapak dan Ibu guru langsung. Diskusi berapa menit, Bapak? Tidak ada diskusi, langsung praktek mengajar ya, langsung praktek mengajar. Silakan. Langsung semuanya ke ini ya, langsung masuk ke kelompok masing-masing dan silakan mulai untuk praktek mengajar. Oke, silakan Bapak Ibu. Bentar. Oke, Bu Neng, Bu Anggi, sama Bu Yuni. Tapi masih ada Bu Intan dan Bu Tri. Bu Intan di kelompok berapa beliau pindah? Bu Intan? Ya, silakan langsung ini ya. Langsung bergabung ke kelompoknya Ibu, karena langsung akan praktek dan saya akan keliling ke kelompok untuk melihat proses mengajarnya. Silakan mulai. Oke, siap. Kita mulai ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, anak-anak, gimana kabarnya kalian semua? Baik? Baik, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik semua. Sebelum kita mulai pelajaran, Bapak ingin mengabsen terlebih dahulu ya. Gitu. Yang pertama ada Neng Yulianti. Ada? Hadir, Pak. Hadir. Terus yang kedua ada Anggi Saptarina. Adakah? Hadir. Hadir. Yang Bapak. ketiga ada Yunitawati. Ada? Hadir, Pak. Oke. Terus yang keempat ada Bayu. Ada Bayu? Bayu sakit, Pak. Bayu Izin. sakit, Oh, Pak. Bayu sakit. Oke, mudah-mudahan cepat sembuh ya dan bisa kembali ke kelas kita bersama-sama. Amin. Amin. Terus selanjutnya Ketua kelas Bu Neng silakan memimpin doa dan salam di kelas. Disilakan untuk ketua kelasnya Bu Neng. Baik. Mari teman-teman sebelum pembelajaran dimulai,